Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim Summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus salihat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita masih di perang Uhud ya. Secara keseluruhan kita melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang imam. Beliau juga seorang ahli militer. Dan beliau, kalau kita lihat perang Uhud ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersiapkan perang itu dengan cara yang terbaik. Termasuk Nabi Muhammad SAW mempersiapkan dari sisi mentalitas dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memulai peperangan. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan yang disebut dengan majlis istisyaru li ahzil khittatid difa. Jadi ada majlis militer tinggi. Jadi Rasulullah melakukan musyawarah syura. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Jadi tidaklah itu kecuali keputusan bersama. Padahal kita tahu bahwa keputusan Rasulullah SAW lewat mimpinya yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Rasulullah bermimpi untuk bertahan di kota Madinah. Tetapi paman beliau Hamzah dengan beberapa sahabat meminta untuk keluar dari kota Madinah. Jadi Rasulullah mengalahkan pendapatnya. Nah, yang kedua kita lihat Rasulullah SAW secara psikis Rasulullah menghimpun pasukan itu berdasarkan himpunan-himpunan. Yang pertama adalah himpunan muhajirin, orang-orang muhajirin dari kota Mekah, ya. Karena kekerabatan mereka begitu kuat antara satu dengan yang lain, maka Nabi memberi 3 kelompok al-muhajirin dari yang dipimpin oleh Mus'ab ibnu Umair, sedangkan orang Madinah dibagi menjadi dua kabilah yang biasanya saling bermusuhan itu dikelompokkan lagi oleh Rasulullah menjadi dua kelompok. Yang pertama kabilatul Aus dari Ansor dipimpin oleh Usaid ibnu Khudair, seorang pemuda, dan yang kedua adalah dari kaum Hadrat Ansar diberikan kepada Habab ibnul Munzir. Jadi Rasulullah faham. Ternyata Rasulullah tidak hanya mengkaji dari sisi-sisi yang formal saja, tapi Rasulullah mengkaji dari sisi psikis juga. Bagaimana kelompok-kelompok ini akan berjuang nanti. Tidak sampai di sana, Rasulullah juga menyisir, Pak. Menyisir, melakukan inspeksi siapa yang layak dan tidak layak ikut dalam perperangan. Jadi begitu. Kemarin kita sampaikan bahwa yang layak dengan kategori umur, yang layak dari kategori keterampilan, walaupun umur belum sampai tapi cukup terampil, maka kita lihat
dua anak yang masih berumur 13 dan 14 tahun, yaitu Rafi ibnu Hudayj dengan sahabatnya Samrah Rafi'an. Jadi masih muda, tapi menurut Rasulullah layak untuk ikut perperangan. Yang satu ahli panah, yang satu ahli bergulat. Nah, jadi Masya Allah, walaupun umurnya belum sampai 15. Jadi kalau kita melihat kategori Rasulullah dari umur, maka yang dikategorikan boleh ikut perang itu di atas 15 tahun. Nah ini bagian dari sebuah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah inspeksi, Rasulullah mabit baina Uhud wal Madinah. Rasulullah menetap antara Uhud dengan Madinah. Wa fi hadzal makan adrakahu masa fa shallal maghrib. Jadi tempat ini antara Uhud dengan Madinah ini sampai Rasulullah di sana di sore hari salat maghrib dan dilanjutkan dengan salat isya. Kita tahu kalau perperangan tidak diikuti oleh Rasulullah, maka mesti pasukan itu akan diutus salah satunya adalah yang memimpin menjadi imam. Jadi imam sholat itu Pak, tugasnya hanya jadi imam. Tugasnya adalah seorang imam. Ada yang ditugasi dalam kelompok perang itu, yang tugasnya hanya menjadi seorang imam. Nah jadi karena perperangan Uhud ini diikuti oleh Rasulullah, yang langsung menjadi imam adalah Rasulullah SAW. Sama Pak, kalau kita berjalan berdua keluar, maka segeralah tunjuk di antara kita berdua yang menjadi imam. Imam di dalam safar itu. Ya, bayangkan di dalam Islam itu sampai segitunya Pak. Berjalan berdua saja, maka harus menunjuk salah satu yang akan menjadi imam. Ya, menjadi imam. Apalagi kapal besar di Indonesia ini. Nah, sebentar lagi akan penunjukan imam. Jangan salah pilih imam. Bacaan Al-Fatihahnya gak karuan. Nah, salah jadi milih imam ya. Bentar lagi 2024. Saya hanya menyebutkan sebentar lagi 2024. Nanti saya dibilangin Ustadz ini kampanye. Wabata hunaka wantakhaba khamsina rajulan li hirasatil askari. Jadi menetap dan memilih 50 orang untuk menjaga camp perperangan itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ketat Pak, sangat ketat. Jadi kalau dibilang hari ini militer dengan caranya yang begitu ketat, ya hampir samalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatajawaluna haulahu, yang harus bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjaga. Waktu itu masih sekitar 1.000 pasukan, karena Abdullah bin Ubay masih ada di dalam. Ya, pengkhianat. Ya, pengkhianat itu masih ada di dalam. Ada 1.000 pasukan yang ada di dalam, orang-orang muslim. Saya tidak mengatakan orang mukmin. Orang muslim. Wa kana qaiduhum Muhammad ibnu Maslamah al-Ansari. Jenengan tahu siapa Muhammad ibnu Maslamah al-Ansari ini? Orang yang hafal Quran, dicintai oleh para malaikat. Ya, jadi orang yang hafal Quran itu menang. Dikatakan bahwa al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang cinta dengan Al-Quran itu dibersamai oleh malaikat. Ma'a safari kiramil bararah. Diikuti dan dibersamai oleh malaikat. Ya, jadi yang benar-benar menjaga dirinya sebenarnya dia sedang dibersamai oleh malaikat. Dia tidak perlu takut, apalagi malam Jumat lewat kuburan. Wah, masa iyo kalah kita sama
sama syaitan. Orang hafal Quran berjalan begitu, syaitan itu sudah minggir, Pak. Tapi kecuali setan manusia ya. Sudah minggir itu. Batala syariah Ka'ab ibn al-Asraf wa tawalla Zakwan ibn Ubaid Quraisy li hirasatin Nabi khassa. Jadi ada beberapa orang yang memang menjaga Nabi, mendampingi Nabi kiri kanan. Jadi ada 2 orang, Pak. Sama dengan sholat begini, Pak. Sebenarnya kalau Nabi, Pak, Nabi jadi imam begini, itu soft paling di belakang Nabi adalah hafizul Quran, ma'abadirul Quran, ma'asanidul hadis. Ahlul Quran yang duduk belakang ini, ahlul hadis. Nah, ini duduknya di sini nih. Kalau dia di sini. Di sebelah sini, kiri dan kanannya adalah sahabat yang askari. Badan besar, bisa memanah, gulat. Ya, jadi kalau ada yang menusuk Rasulullah dari belakang, tidak mungkin, karena ada pasukan baret merah yang di belakang Rasulullah SAW. Begitu, Pak. Jadi Rasulullah itu memang dijaga ketat oleh para sahabat, dan orang-orang yang jagain Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan dalam artian antara dia dengan Allah diakui oleh malaikat, diakui oleh Allah, yang sebabnya diturunkan ayat kepadanya, dan Allah mengatakan uhibbuhu, aku mencintai laki-laki ini. Bukan orang sembarangan, Pak. Bukan hanya fisiknya yang kuat, bukan otaknya yang kuat, tapi memang direstui dari langit, Pak. Direstui dari langit. Nanti Masya Allah ini. Jadi ada 2 sahabat, Zakwan ibnu Ubaid ibnu Abdu Kubais hirasatil khasah. Ini yang jaga Rasulullah secara khusus. Nah, setelah mabit antara Madinah dengan Uhud, maka ada peristiwa yang besar yang terjadi setelah itu, yaitu tamarradu Abdullah ibnu Ubay wa ashabah. Jadi pengkhianatan Abdullah bin Ubay dengan para sahabat-sahabatnya. Qabla tulu'il fajri biqululi adlaj. Jadi sebelum matahari terbit, ya, fajar, adlat itu artinya fajar. Hatta idza kana bisauti sholal fajar. Sampai selesai salat fajar. Wa kana bimuqarabati jiddan min aduwi faqad kana yarahum wa yarawnahu. Jadi fajar itu setelah sholat subuh, Rasulullah sudah mendekati posisi orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sholat itu dilihat sama orang kafir Quraisy, saking dekatnya mereka dengan kafir Quraisy. Nah, disinilah yang terjadi apa yang disebut dengan pengkhianatan itu. Wa hunaka tamarrud Abdullah ibnu Ubay al-Munafiq. Di sanalah pengkhianatan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini mencari momen yang paling tepat untuk pengkhianatannya. Jenengan lihat nanti. Ini sebentar lagi toh. Nah, kita akan lihat momen tahun sebelumnya sudah kelihatan sangat ketara. Tahun ini wallahu a'lam apa yang akan ditunjukkan. Tapi perilaku Abdullah bin Ubay ini tetap ada, Pak. Tetap ada. Tetap ada. Jadi bermuka dua di depan musuh seolah dia bersahabat gitu ya. Nah, pada saat itu Abdullah bin Ubay fanhasaba bin nahwi salasal asyar sulusul askar. Abdullah bin Ubay menarik pasukannya sepertiga pasukan. Dari 700 tadi ditarik 300. Coba bayangkan. Dan penarikan ini sengaja dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, dilihat oleh musuh, dilihat oleh para sahabat, di depan orang banyak. Coba bayangkan, Pak. Bagaimana Abdullah bin Ubay mematahkan mentalnya kaum muslimin ketika itu dan memperlihatkan kepada orang kafir tentang pengkhianatannya dan membuat semangat orang-orang kafir.
Ini Pak, ini momen. Nah, nanti kita lihat orang-orang begini ini ada. Orang-orang begini ada. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat seperti Abdullah bin Ubay. Cobalah baca sejarah Islam. Indonesia termasuk, ya. Indonesia termasuk. Jadi kalau kita sejarah itu sebenarnya terulang-ulang, Pak. Cuma persoalan peristiwanya yang berbeda-beda, pelakunya berbeda-beda. Sirah Nabawiyah ini, Pak. Sirah Nabawiyah ingin saya sampaikan. Sirah Nabawiyah ini adalah manhaji. Dalam soal Fatihah itu kan 3. Akidah, uluhiyah, wal manhajiyah. Jalan hidup. Jadi orang yang baca sirah ini lalu dia rinci satu-satu, sebenarnya itulah perjalanan hidup kita. Cuma nanti peristiwa yang akan kita hadapi mungkin agak berbeda. Tapi sebenarnya itu sudah pernah terjadi. Makanya ayat-ayat Al-Quran, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, diucapkan lagi oleh Aisyah. Apa yang terjadi kepada Nabi Yakub, terjadi lagi kepada Aisyah. Kalimat yang sama. Di zaman Nabi Musa, ataqtuluna rajulan ayyakulu rabbiyallah. Kalimat itu pula yang disama yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika menyelamatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, Pak, cuma peristiwanya saja, waktunya aja yang berbeda. Nah, ini momen ini, Masya Allah, Pak, saya nggak bayangin. Pasukan 3.000 orang, kita bawa 1.000 orang. Setelah itu di depan kita ada pengkhianat 300 orang mundur. Padahal pasukan kita itu tidak punya kuda, tidak punya alat perang terlalu banyak, dan ada orang yang berkhianat. Gimana rasanya, Pak? Wah, kalau pulang habis perang itu tak jajali satu-satu. Piye karepmu? Masya Allah. Ini Abdullah bin Ubay. Salasu mi'atin maqatil. Ada 300 orang yang mundur ketika itu. Fama nadri allama naqtul anfusana. Apa katanya Abdullah bin Ubay? Kalimatnya, Pak. Ini coba perhatikan. Kalimat ini akan ada yang mengujarkan dengan narasi yang berbeda. Apakah kami mau? Apakah kami rela? Apakah kami ini orang yang gila mau membunuh diri kami sendiri? Coba bayangkan, Pak. Di depan Nabi. Kalau di depan saya nggak apa-apa. Di depan Nabi ada orang yang berani begitu, Pak. Nauzubillah. Sahabat itu kalau Nabi lagi ngaji begini, Masya Allah, Pak. Hanya orang Badui yang berani nunjuk langsung, ya Rasulullah. Kalau sudah berhubungan suami istri malam lari, kalau pingin nambah apa harus wudhu lagi gitu ya. Sahabat itu malu-maluin. Jangan ngomong sembarangan. Kata Rasulullah, kalau dia nggak bertanya, kalian nggak tahu katanya. Nah, jadi penting juga orang-orang yang agak ada, maksudnya orang Badui itu ya apa? Dia ceplos-ceplos gitu ya, Pak. Tapi bagi sahabat penting. Kenapa? Karena sahabat tidak berani bertanya. Coba kalau orang Badui tadi nggak bertanya, kira-kira hadis itu keluar nggak? Enggak keluar itu. Kalau seandainya nggak keluar, terus gimana fikihnya? Nah, jadi kan repot jadinya. Jadi apa kata Abdullah bin Ubay? Opoyo kami ini hanya menyerahkan jiwa kami ini saja, mati, konyol dalam bahasanya. Ada, Pak, nanti akan ketemu kalimat-kalimat ini. Gak usah repot-repot memilih pemimpin, kita ini susah. Gak usah terlalu banyak mengkritik. Nanti kalian takut gak dipenjara, gak dapat makan, BBM naik, minyak goreng mahal. Gak usah ikut-ikut, dah diam aja. Kalimatnya sama atau berbeda? Sama, Pak, cuma narasinya yang berbeda. Narasinya yang berbeda. Wa mutadzahiran bil ihtidadi. Dan Abdullah bin Ubay ini menyampaikan alasan bil ihtidad dengan hujahnya yang kuat. Coba. Jadi
Beralasan dia mundur dengan hujahnya. Apa hujahnya? Bi anna Rasulullah taraka ra'yahu wa ata'a ghairahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pendapatnya. Pendapatnya apa? Abdullah bin Ubay bertahan di kota Madinah dan mengambil pendapat yang lain. Itu alasannya, Pak. Jadi insyaallah, maka di dalam surah, di dalam bermusyawarah, kalau sudah disepakati, maka itulah yang terbaik. Walaupun sebelum itu digulirkan berdebat mati-matian, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah musyawarah itu sudah bulat diputuskan, apapun terjadi, terima. Ibu bapak musyawarah di rumah, piye? Bangun rumah jadi apa tidak gitu ya. Nah akhirnya sepakat. Tapi uang kita ini cukupnya hanya 3/4. Kesepakatannya bagaimana? Ya sudah, selesainya 3/4 itu aja secukupnya. Ternyata dalam perjalanan, namanya bangun rumah, terjadi pembengkakan anggaran. Nah yang satu mulai menyalahkan, kan sudah saya bilang. Biasanya begitu. Ah itu bahaya, Pak, bahaya. Wala syakka anna sabab hadzal i'tizal lam yakun huwa abada hadzal munafiq min rafdi Rasulillah. Sebenarnya alasan itu tidak mewakili sebenarnya. Alasan yang dikemukakan itu sebenarnya tidak mewakili. Ya. Tapi sebenarnya tujuan yang sebenarnya adalah apa tujuan sebenarnya? Ingin melemahkan pasukan kaum muslimin dan menunjukkan bahwa Abdullah bin Ubay berpihak kemana? Berpihak kepada orang kafir Quraisy. Dan itu diperlihatkan di depan orang tuanya. Masya Allah. Jadi ayah desal bil balah wal itirafi jaisil muslimin ala mar'i wal musma'il aduwi, karena memang dilihat oleh bala tentara yang lain. Jadi fayakunu asra min qada'in nabi wa ashabihi. Tapi masya Allah, orang-orang al-mukhlisin yasfu ba'da zalikal jawli audatir riyasah alal munafiq was sahabah. Tapi orang-orang ikhlas, Mak. Orang-orang ikhlas akan mengatakan, kami di sini bukan persoalan apa? Persoalan apakah di Madinah atau di luar Madinah. Tapi kami berada di sini karena Allah dan Rasulnya. Orang-orang ikhlas itu tidak punya kepentingan, Pak. Tidak punya kepentingan sama sekali. Kepentingannya cuma dua, Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi takmir masjid ini kan berat juga kalau bukan karena Allah dan Rasulnya. Jadi itu orang-orang al-mukhlisin. Sudahlah, biarkan. Rasulullah, Pak, ketika Abdullah bin Ubay menarasikan kalimat ini, Rasulullah tak berbicara sedikit pun. Jadi kadang orang bodoh itu, bodoh secara akal, bodoh secara iman, bodoh secara argumentasi, tidak perlu untuk diperdebatkan. Berjalanlah terus. Karena Rasulullah tidak ada komentarnya di sini, Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kadal munafiq yanjah fi tahqiqi ba'du makana yahduf ilaihi. Ya, hampir saja, Pak, orang-orang munafik itu sukses. Faqad hammat ta'ifatani, karena akan ada dua kelompok kaum yang akan ikut kepada orang-orang munafik. Coba bayangkan, dua kelompok ini kalau ikut, maka yang tinggal hanya sepertiga, Pak. Masya Allah, sepertiga. Coba sepertiga, lanjut perang apa pulang? Uang 300 itu pulang saja, itu sudah membuat goyah dua kelompok ini. Ya, Harisah min Aus wa Banu Salmah min Hadraj. Ada dua kaum yang akan mundur. Wa tafshala walakinnallaha tawallahuma. Dan akhirnya gagal karena Allah mengambil peran. Nah ini, Pak.
Jadi wa ma tasyauna ayyasha Allah. Jangan kira ketika kita berkehendak tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rizki, seorang suami mencari rizki keluar dari rumahnya. Jangan kira ketika dia mencari rizki ada tidak ada peran Allah. Ada peran Allah di sana. Ada peran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengambil peran-peran Allah di antara usaha-usaha kita. Usaha-usaha kita. Maka kalau meninggalkan istri di rumah, jangan sembarangan ditinggalkan. Didoakan, Pak. Astaudi'akallah bima la tudi'u wadi'ahu. Kan begitu. Aku titipkan istriku ini kepadamu ya Allah, yang engkau tidak akan mengkhianati penitipan itu. Coba saya bertanya, penitipan apa yang tidak akan berkhianat? Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ngantarin anak ke pesantren, apa jenengan menitipkan ke pesantrennya atau kepada Allah? Ke Allah kan? Maka jangan pernah ngerusuhi pesantrennya. Pesantrennya kurang ini, manajemennya kurang, ininya kurang. Yang kurang itu kita dengan Allahnya. Ya, saya dulu di pesantren diantar, nggak dijemput. Dimasukkan kelas 6 SD dimasukkan, nah dijemput, tidak dijemput setelah tamat juga gitu kan. Yo, di macam-macam peristiwa di pesantren itu. Saya ngadu sama ibu hanya tertawa. Bapak itu hanya tertawa. Hidup itu jauh lebih dahsyat dari apa yang kamu rasakan, katanya. Jadi ketika bapak saya diseret oleh tentara jam 1:30 malam itu, sama kalimat yang sama, seolah kalimat enteng yang dikeluarkan oleh ibu itu. Memang perjuangan itu ada resikonya. Ada resikonya. Setelah semua tentara berangkat, 6 orang dikumpulkan sama ibu, anak-anaknya ini. Bapakmu itu sedang tidak kemana-mana. Dia hanya menuju ke satu tempat yang mulia, Allah. Jadi saya memang agak takut Pak melihat loreng-loreng gitu. Ya, jadi agak trauma gitu. Agak trauma berhadapan dengan berwarna-warna baju yang, nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ada peran Allah di sana. Akhirnya tidak jadi dua kelompok ini mundur. Wasabbatna ba'da sarifihi malitirab waruju' walintihab anha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak, Allah yang menyatakan, "Idz hammat ta'ifatani minkum an tafshala." Hammat itu keinginan yang benar-benar ingin pulang. Tapi kata Allah, tidak jadi. An tafshala wallahu waliyuhuma. Masya Allah. Karena Allah yang menjadi wali mereka. Allah yang menjadi wali mereka. Anak kita di pesantren, lagi kuliah, lagi merantau, kita berharap yang menjadi walinya siapa Pak? Allah. Jangan titipkan ke siapapun, ke ibu kos, ke siapa, jangan. Walaupun memang realitanya begitu. Tapi titipkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bapak-bapak, anaknya yang lain anak lain menghafal Quran, udah uring-uringan Pak, teriak-teriak. Tapi anaknya ini, ya nggak hafal, ya nggak ngafal, tapi main-main gitu ya. Tapi dia ketika setoran lebih banyak daripada yang teriak-teriak. Ketika ditanya sama ustadznya, kepada walinya, Pak, sebenarnya apa yang panjenengan lakukan? Kok anak panjenengan ini anak mukjizat gitu ya? Yang lain sudah capek menghafal, dia hanya bermain. Ketika setorannya lebih banyak daripada yang lain. Sebenarnya kuncinya di mana? Bapak ini masih sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Betul tidak ada, Pak.
tolonglah kasih tahu kami, katanya. Akhirnya bapak ini buka rahasia. Saya hanya melakukan 2 hal. Pertama, puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis, dan saya berniat wasilah amal saya ini menjadi lisannya anak saya, hatinya anak saya. Doa yang saya panjatkan, Allahumma ighfir lahu, ampuni dosanya ya Allah, wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anakku ini ya Allah. Itu yang pertama. Sucikan hatinya ya Allah. Yang ketiga, jauhkan, jaga kemaluannya ya Allah. Cuma itu Pak. Tapi ingat, siapa yang berperan? Allah yang berperan. Kita pingin Pak, berharap bahwa di setiap gerak kita itu Allah yang mengambil peran. Allah yang mengambil peran. Persoalannya terkadang kita tidak mencari sebab. Allah mengambil peran itu. Mengambil peran itu. Nah ini Masya Allah. Karena memang yang memimpin langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyuhuma 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Masya Allah. Jadi orang ohlan ikhlas itu benar-benar iktimatnya hanya kepada Allah, bukan kepada dukun. Kalau dukun beranak nggak apa-apa. Dukun beranak itu kan dukun sebenarnya bidan ya. Dulu orangnya nyebut dukun. Wahawala Abdullah ibnul Haram, seorang sahabat Abdullah ibnul Haram, dia berupaya mengingatkan orang-orang munafik tadi. Tazkirul munafik biwajibatihim, tentang kewajiban mereka ala zurufid daqiq, tentang kondisi yang begitu genting ketika itu. Tolonglah kembali, kalau kalian tidak membela agama ini, tolong bantu Muhammad sebagai pembelaan kalian karena tinggal kalian di kota Madinah. Kata siapa? Kata Abdullah ibnul Haram. Fataba'ahum, mereka tetap tidak mau. Wa yaqulu ta'alu qatilu fi sabilillah. Ayo, kata Abdullah ibnul Haram, kembali katanya. Qalu lau na'lam annakum tuqatikun lam narji. Kalau kami tahu, kata mereka, kalian hanya sebenarnya tidak dalam berperang. Maksudnya begini, kalian tidak sedang berperang. Maksudnya itu nyindir Rasulullah. Rasulullah itu bukan ahli perang. Gitu Pak. Coba kasarnya bahasa mereka. Di depan Rasulullah. Rasulullah itu bukan ahli perang. Kesini ini sebenarnya bukan perang. Kalau orang perang tentu dengan persiapan yang matang. Kesini ini kita ini tidak dalam kondisi perang, kata mereka. Faraja'an Abdullah ibnul Haram qailan ab'adukumullah. Apa kata Abdullah ibnul Haram? Mendoakan, semoga Allah menjauhkan kalian. Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kalian. Wa a'dallah, dan kalian memang menjadi musuh Allah. Fasayunikumullah nabi, dan Allah kayakan nabinya. Jadi itu sudah clear Pak. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya jadi nampak siapa yang munafik, siapa yang mukhlis. Ya, clear ketika perang ini. Wa fi haula'il munafiqin yaqulullahu ta'ala, dan kepada orang-orang munafik ini Allah berkata, waliya'lamal ladzina nafaqu. Kan akhirnya tahu siapa yang jadi orang munafik. Kadang Pak, peristiwa itu akan memisahkan antara air dengan minyak. Baik itu di keluarga kita, baik di masyarakat kita, baik di masjid kita, baik dalam perjuangan kita. Akan ada begitu. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Kalimat Ibnu Haram tadi diulang oleh Allah, fi sabilillah wadfa'u qalu law na'lam qitalan lattaba'nakum. Kalau seandainya ini bukan perang, ngapain kami ikut kalian, katanya. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum baqiyatal jaisi al-islami ila Uhud. Jadi hikmahnya, walaupun Abdullah bin Ubay mundur 300 orang, tapi yang tertinggal adalah
orang-orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis inilah yang menjadi sebab radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu Pak, Masya Allah, walaupun perang Uhud itu kalah, jangan kira bahwa kalau kalah itu Allah tidak ridho. Kalau gagal itu berarti bukan Allah tidak ridho. Kalau anak kita mungkin tidak bisa masuk ke UI, bukan berarti juga Allah tidak ridho. Jangan kira gagal nikah bukan berarti Allah tidak ridho. Nah, penting husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukhlis. Saya rasa demikian, kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.